Baik, selamat pagi Pak. Selamat bertemu kembali. Baik, dari sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya korupsi. Untuk memudahkan pengelompokan, kita membedakan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi berdasarkan dua hal. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri seseorang yang menyebabkan dia melakukan korupsi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi yang berasal dari luar dirinya. Yang pertama, faktor internal. Adapun faktor-faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi adalah yang pertama, sifat tamak atau rakus. Korupsi bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus, sudah berkecukupan, tapi serakah. Mereka mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada perilaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Yang kedua, moral yang jelek. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu. Yang ketiga, gaya hidup konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Yang keempat, faktor keluarga. Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Yang kedua, faktor eksternal. Adapun faktor-faktor eksternal yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Aspek sikap masyarakat ini dapat dipetakan seperti berikut. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadi korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi. Misalnya, dari mana kekayaan itu didapatkan. Yang kedua, aspek ekonomi. Korupsi juga dapat terjadi karena pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan yang menyebabkan terjadi kedesakan secara ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, di antaranya dengan melakukan korupsi. Yang ketiga, aspek politis. Kepentingan politis. Kepentingan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat berpotensi menyebabkan perilaku korupsi. Banyak pejabat politik yang melakukan korupsi untuk membiayai politik, seperti untuk menjadi bupati, gubernur, anggota DPR, pimpinan partai politik, dan pengejaran kedudukan lainnya. Yang keempat, aspek organisasi. Adapun aspek organisasi yang menyebabkan terjadinya korupsi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Posisi pimpinan dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pimpinan tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama seperti yang dilakukan atasannya. Yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila
kultur organisasi tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian, perbuatan negatif seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi. Yang ketiga, kurang memadainya sistem akuntabilitas. Institusi pemerintah umumnya pada satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya. Yang keempat, kelemahan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan salah satu sistem syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Demikian saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.